Lain kali, kalau ada orang yang menyarankan kamu untuk resign, cuma modal cangkem, kompor meleduk, atau kalimat motivasi tanpa solusi berarti tentang bagaimana cara untuk mengganti penghasilan rutin dari pekerjaan yang kamu geluti sekarang, berikan saja padanya senyum Pepsodent. Di video ini, saya akan coba menjelaskan mengapa Anda sebaiknya tidak buru-buru resign jika belum mempersiapkan hal tersebut secara matang. Saya tentu tidak melarang Anda resign demi mengejar mimpi besar yang Anda punya, melainkan memberikan sebuah perspektif supaya Anda dapat berpikir ulang, sekaligus menjadi penyeimbang dari arus ajakan untuk resign tanpa mikir panjang yang demikian deras beberapa tahun belakangan. Mari kita mulai. Menjadi entrepreneur, membuka usaha, bisnis, dagang, atau bahkan mengatur waktu secara mandiri untuk mewujudkan impian yang Anda damba-dambakan sesungguhnya bukan hal yang mudah. Tidak segampang ngomong doang. Sebab jika ada satu hal yang pasti di dunia ini, maka itu adalah tidak ada hal yang benar-benar pasti, kecuali kematian. Sayangnya, saat Anda memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan Anda saat ini tanpa punya rencana, strategi, atau cadangan logistik yang matang, maka Anda membuat keadaan menjadi super tidak pasti. Ingat, mereka yang punya rencana matang, strategi kuat, dan modal yang banyak saja bisa salah melangkah. Apalagi yang cuma modal nekat, emosi sesaat, atau sekedar ikut-ikutan saran dari buku atau seminar yang penulis atau pembicaranya pasti tak akan peduli saat Anda harus susah dan terlunta-lunta. Tentu yang paling runyam jika Anda sudah memiliki tanggungan yang tak bisa cuti untuk dinafkahi setiap hari. Percayalah, kondisi itu tidak Anda inginkan untuk terjadi. Lupakan the power of kepepet, karena kepepet itu tidak pernah enak. Lagi pula, saat Anda resign, kepepet justru punya dua mata panah yang ngeri-ngeri sedap. Sisi pertama, sensasinya hilang saat dibutuhkan. Dari waktu yang sedikit, menjadi keleluasaan yang sungguh banyak. 24 jam sehari, seluruhnya milik Anda. Apabila tak pandai membiasakan diri, mengatur waktu, dan pintar-pintar menjaga semangat, waktu yang ada justru akan terbuang percuma. Dari kekakuan pekerjaan rutin harian yang jelas, runtut, dan sistematis menjadi sebebas merpati. Jika tak cerdik mengatur prioritas, mungkin tak akan ada yang benar-benar selesai tepat pada waktunya sesuai keinginan. Dari konsistensi dan komitmen yang terus dipaksakan, menjadi fleksibel abis. Jika tak jago mengontrol mood, lingkungan, serta suasana kerja, konsistensi bakal jadi sesuatu yang sangat menantang. Dan di sisi lain, ia pun sungguh mencekam. Ketahuilah jika mayoritas penyebab cekcok rumah tangga dan perceraian dipicu oleh masalah keuangan. Sementara kemiskinan, stres dalam hidup, dan sulit beradaptasi dengan situasi baru adalah 3 faktor utama yang menyebabkan depresi. Dan ini yang terpenting, sama halnya dengan bank yang enggan berurusan dengan mereka yang punya masalah dengan keuangan, atau perusahaan asuransi kesehatan yang menolak pengajuan polis dari mereka yang sakit-sakitan, maka tak akan banyak orang yang mau bekerja sama dengan mereka yang kepepet. Jikapun ada, itu bukanlah partner terbaik yang dapat Anda temukan. Dan meski kata entrepreneur memiliki arti penanggung resiko, bukan berarti Anda harus mengambil resiko ekstrim yang berujung pada chaos yang tak tentu arah. Malah seharusnya, risiko itu diatur, diminimalisir, dan sedapat mungkin dihindari. Lalu mengapa Anda harus mengambil resiko besar? Padahal mereka saja tak seberani itu. Steve Wozniak, partner Steve Jobs di Apple, memulai usaha di tahun 1976, tetapi tetap bekerja secara full-time hingga tahun 1977 di HP. Pierre Omidyar membuat eBay sambil tetap bekerja di perusahaan software development. Duo Google, Larry Page dan Sergey Brin telah menemukan cara untuk meningkatkan pencarian di internet secara dramatis pada tahun 1996, tetapi tetap menyelesaikan kuliah di Stanford hingga tahun 1998. Jeff Bezos, pemilik Amazon, memiliki ide membangun toko buku online di tahun 1993, tetapi baru berhenti bekerja dari jabatan Vice President di tahun 1994 dengan tabungan yang cukup banyak, juga setelah memastikan investasi sebesar $300.000 dari orang tuanya. Bill Gates, pemilik Microsoft, membutuhkan setahun penuh sebelum memutuskan untuk berhenti kuliah dari Harvard. Ia memulai Microsoft di usia 20-an tahun, sangat jenius, tanpa tanggungan, dan di-backup penuh oleh kedua orang tuanya. Sebuah studi yang dirilis dalam Academy of Management Journal yang meneliti fenomena hybrid entrepreneurship bahkan menyebutkan pengusaha yang tetap mempertahankan pekerjaan kantoran berpeluang gagal 33% lebih kecil daripada yang berhenti bekerja. Oke lah, taruhlah Anda meyakini ini. Internet menyediakan peluang penghasilan baru yang sangat menjanjikan. Bisa kerja dari mana saja,
kapan saja, tanpa modal yang banyak, tanpa harus sewa tempat, cukup koloran, sarungan, dasteran, bisa jualan hingga ke benua nun jauh di sana. Duit masuk kapanpun, makan masuk, mandi masuk, tidur masuk, jalan-jalan masuk, dan seterusnya. Iya, memang betul kalau Anda tahu caranya. Tapi mengetahui saja tidak cukup. Sebab mengetahui dan mengalami itu beda jauh. Dan mengalami hanya secara singkat tidak menjamin keberlangsungannya dalam jangka waktu selama ia dibutuhkan. Dilansir dari Bloomberg, 8 dari 10 pengusaha mengalami kegagalan pada 18 bulan pertama saat bisnisnya berjalan. Dengan begitu, setiap pengusaha dituntut untuk konsisten menghasilkan serta mampu mempertahankan bisnisnya, baik saat angin sedang bagus maupun ketika terjangan badai dan topan melanda. Lalu pertanyaannya, jika belum siap, mengapa Anda harus terburu-buru resign? Disinilah justru masalahnya. Dengan resign sekarang, Anda tak hanya mengambil resiko besar yang seharusnya tak perlu Anda pikul, tetapi juga melanggar pengetahuan yang Anda yakini sendiri. Sebab bagaimanapun juga, bekerja kantoran 9 to 5 hanya menuntut kurang dari sepertiga waktu Anda setiap hari. Dan jika digital entrepreneur dapat bekerja kapan saja, di mana saja, cuma pakai kolor, duit masuk saat sedang jalan-jalan, tidur, atau setoran di WC, maka bukankah Anda seharusnya dapat mengerjakannya di 2/3 waktu Anda yang lain? Memutuskan resign sebelum berhasil membuktikannya sama saja sedang menggali lubang kubur sendiri. Maka beginilah yang sebaiknya dilakukan sebelum Anda memutuskan resign. Pertama, syukuri pekerjaan Anda saat ini. Setidaknya Anda masih memiliki penghasilan rutin setiap bulan yang dapat memenuhi kebutuhan, meminimalisir konsekuensi resiko yang tak perlu terjadi, dan menambah pundi-pundi tabungan yang kelak dapat Anda jadikan cadangan amunisi yang lebih mumpuni. Selain itu, Anda juga selalu dapat mengambil pelajaran dan pengalaman dari lingkungan kantor Anda sekarang yang sangat bermanfaat ketika Anda membangun kantor milik Anda sendiri. Lagi pula, sadari ini, kecuali ada yang memaksa atau melakukan intimidasi, seteruk-teruknya pekerjaan yang Anda miliki sekarang, yang sesekali Anda keluhkan dan ejek-ejek itu, tak lain dan tak bukan adalah pilihan Anda sendiri. Maka ingat-ingatlah perasaan itu. Bersyukurlah seperti saat hari pertama Anda masuk kerja. Itu akan membuat Anda bahagia. Kedua, optimalkan waktu yang ada. Alih-alih menghabiskan waktu luang dengan percuma, Anda dapat mulai untuk memaksimalkannya. Bangun lebih pagi, terjaga hingga lebih malam, memanfaatkan waktu weekend, dan kalau perlu, alihkan cuti atau saat liburan untuk mengerjakan mimpi yang ingin Anda wujudkan. Ketiga, buktikan jika apa yang Anda impikan itu bekerja dan menghasilkan secara konsisten. Ada banyak pendapat dari pakar tentang ini. Waktu paling singkat mensyaratkan diperlukan setidaknya 6 bulan berturut-turut dengan hasil konsisten yang cukup untuk mengganti penghasilan dari pekerjaan Anda sekarang. Satu hal yang terpenting, resignlah hanya ketika jiwa, raga, serta mental Anda sudah siap untuk berubah. Saat Anda melakukannya secara sadar dan tidak dipaksa-paksa. Saat Anda mampu membuktikan bahwa Anda adalah seorang pejuang yang tangguh dan teruji di berbagai medan. Saat Anda tak harus memberikan syarat apapun kepada diri Anda untuk bergerak maju. Saat Anda mampu berkata kepada diri Anda sendiri dengan begitu yakin, "Aku tahu apa yang ada di depan itu jauh lebih baik dari apa yang akan kutinggalkan sekarang."